Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik dan penuh semangat. Salam Teknik Informatika Unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Endar Nirmala dari Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Program Studi Teknik Informatika S1. Saya akan menemani Anda dalam mempelajari materi mata kuliah pemrograman web 1. Program ini akan tersaji dalam beberapa video ke depan. Jadi, tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan awal ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan WWW atau World Wide Web. Bagaimana mekanisme kerja WWW atau web, pengantar HTML dan penulisan struktur HTML. Ketika kita bicara pemrograman web, maka aktivitas yang dilakukan adalah membuat web. Bahasa pemrograman untuk membuat website banyak ya, diantaranya HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Ajax. Pada mata kuliah pemrograman web 1 ini, kita akan membahas website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Yang lainnya akan dibahas pada mata kuliah pemrograman web 2. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan web atau website? Saya percaya bahwa Anda semua sudah biasa dalam kegiatan sehari-harinya mengakses web, baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas mata kuliah atau hanya sekedar untuk mencari informasi. Website adalah kumpulan halaman yang memuat berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet. Sebagai contoh, alamat website http://unpam.ac.id. Ini adalah website dari sebuah perguruan tinggi dari Universitas Pamulang. Ya. Kemudian ada juga http://www.detik.com. Ini adalah website terkait dengan berita-berita, baik itu nasional maupun internasional. Pada halaman website ini, pengguna dapat menghubungkan kata atau frase dari teks untuk mengakses dokumen lain yang berisi informasi tambahan terkait dengan kata atau frase tersebut. Biasa disebut dengan hypertext, yaitu untuk menghubungkan antara halaman satu ke halaman lain, bagian satu ke bagian lain, atau juga disebut hipermedia jika tautan link yang dituju itu berupa objek gambar, audio, animasi, atau video. Kembali lagi bersama saya Endar Nirmala dalam Ujar pada mata kuliah pemrograman web 1. Salam Teknik Informatika Unggul. Ketika kita mengakses internet, tentu kita tak asing lagi dengan adanya awalan www di setiap alamat situs yang akan kita kunjungi. Www itu terdapat pada baris URL pada browser. Biasanya alamat tersebut disebut dengan alamat domain. WWW, kepanjangan dari World Wide Web, merupakan kumpulan situs web di seluruh dunia yang tersimpan pada server web dan terhubung ke komputer lokal melalui jaringan internet, di mana digunakan untuk memberikan layanan kepada pengguna agar dapat mengakses atau memperoleh informasi melalui halaman web atau situs yang diinginkan. Pengguna dapat mengakses konten situs ini dari belahan dunia manapun melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, dan ponsel. Selanjutnya, bagaimana proses kerja WWW atau web? WWW bekerja pada jaringan yang amat luas.
proses kerja web mencakup dua hal penting, yaitu web browser dan web server. Web browser bertindak sebagai klien untuk melihat informasi pada web, sedangkan web server bertindak sebagai server untuk menerima informasi yang diminta oleh browser. Jadi, jika datang permintaan suatu informasi dari web browser atau klien, web server mencari file yang diminta dan kemudian mengirimkan ke browser atau klien yang memintanya. Mari sama-sama kita perhatikan gambar berikut. User atau web client melakukan permintaan atau request informasi ke web server dengan cara menuliskan URL atau alamat domain di dalam web browser. Contohnya www.w3school.com/html. Melalui jaringan internet, permintaan tersebut akan diarahkan ke web server yang sesuai dengan URL atau alamat yang dituju. Web server akan mencari direktori dan file yang sesuai di dalam database. Melalui jaringan internet, web server akan mengirimkan file tersebut ke web client. Pada web client, file tersebut yang berupa kode HTML akan diterjemahkan oleh web browser menjadi suatu dokumen yang akan ditampilkan dan bisa dibaca oleh user. Demikian proses kerja web. Sudah paham semuanya? Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita.
Pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengantar HTML. Pasti semua sudah pernah dengar ya, bahasa pemrograman HTML. Apa kepanjangan dari HTML? HTML adalah Hypertext Transfer Markup Language. Merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan halaman web beserta konten digitalnya, mengunggah informasi secara online, sehingga dapat diakses oleh user di mana saja dan kapan saja, menampilkan berbagai macam form yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran, memberikan komentar dan melakukan transaksi secara online, serta menampilkan multimedia, video, gambar, dan suara. Selanjutnya, bagaimana penulisan struktur HTML? Struktur HTML dapat digambarkan sebagai berikut. Penulisan struktur HTML secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian head dan bagian body. Di bagian head terdapat title, meta tag, link, script, dan style. HTML ditutup dengan garis miring HTML, head ditutup dengan garis miring head, dan body ditutup dengan garis miring body. Perintah HTML biasa sering disebut dengan istilah tag. Aplikasi yang digunakan untuk membuat website yang perlu teman-teman mahasiswa siapkan adalah browser dan editor. Browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan informasi yang ada di dalam jaringan internet. Contohnya web browser yang sering digunakan oleh pengguna internet diantaranya adalah Mozilla Firefox, Safari, Opera, dan Google Chrome, atau bisa juga bawaan Windows yaitu Internet Explorer. Lalu apa itu editor? Editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menuliskan program atau script. Contohnya Notepad, Edit+, Notepad++, atau Visual Studio dan lain sebagainya yang menurut teman-teman mahasiswa merasa aman untuk menuliskan skrip tersebut. Oke, sampai sini materi tentang pengenalan web sudah paham dan jelas ya. Nah, sekarang silakan Anda coba eksplor lagi terkait dengan istilah portal dan blog. Tadi kita sudah membahas tentang web. Ya, sekarang coba teman-teman mahasiswa untuk eksplor lagi istilah portal dan blog. Ini sama-sama keduanya dalam bentuk web, tapi apa bedanya? Penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1.
Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah,
maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home.
aman. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane. Petugas di meja 2 akan memasukkan semua data registrasi, hasil screening, dan hasil layanan vaksinasi yang terdapat pada kertas kendali, serta hasil observasi ke dalam aplikasi P-Care vaksinasi dengan menggunakan user, petugas pencatatan dan observasi. Atas nama Ibu Astri Utami, silakan duduk Ibu. Petugas memberikan kartu vaksinasi kepada sasaran yang telah mendapat vaksinasi. Kartu vaksinasi yang diterima dalam bentuk kartu manual merupakan kartu yang disiapkan petugas sebelum hari H pelayanan. Baik teman-teman semuanya, untuk membuat program web, ada baiknya kita harus paham terlebih dahulu apa itu web, bagaimana mekanisme proses kerjanya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana struktur penulisan program HTML yang akan kita gunakan untuk membuat website. Demikianlah materi pengantar web pada mata kuliah pemrograman web 1 pada pertemuan pertama ini. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami dan lebih penasaran untuk mempelajarinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Endar Nirmala undur diri. Selamat belajar dan beraktivitas kembali. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.